Para musuh telah menculik Yang Mulia dari Amerkot. Tapi mereka tidak akan bisa mengambil Amerkot dari Yang Mulia. Yang Mulia lahir dari tanah ini dan mati di tanah ini. Dikatakan bahwa Abu harus direndam dalam sungai Gangga. Dan itu adalah dosa untuk tidak melakukan itu. Yang Mulia, ini akan jadi dosa yang lebih besar jika aku tidak mengambilmu dari Amerkot. Aku tidak bisa melakukan itu. Emas telah kembali ke tanah, tempat dia berasal. Ayo Ratu Gayatri. Orang-orang sedang mencarimu. Kita harus meninggalkan Amerkot secepatnya. Aku tidak akan pernah meninggalkan Amerkot. Yang Mulia berdiam di setiap partikel di tanah ini. Dan aku tidak akan meninggalkan suamiku untuk pergi kemanapun. Ratu, tempat ini tidak bebas dari bahaya. Tolong jangan bersikeras. Kita harus pergi. Ibu Ratu, Yang Mulia hidup seperti singa dan mati seperti singa. Dia mengatakan kepadaku bahwa seorang pemberani mati sekali, pengecut mati berkali-kali. Apa yang ibu inginkan? Dia Yang Mulia Indravadan Singh, dia suami Ratu Gayatri Devi. Dan anak masa depannya harus mati berkali-kali. Bahwa harus hidup seperti pengecut? Tidak, Ibu Ratu. Amerkot adalah rumahku. Dan aku tidak akan pernah meninggalkan rumahku. Ratu Gayatri bukanlah pengecut. Dan anak-anaknya juga bukan pengecut. Kemana kita akan pergi dari Amerkot? Tanah yang telah memberi perlindungan kepada ayahnya akan melindungi keluarganya juga. Ibu Ratu, ada tempat di Amerkot di mana kita bisa bersembunyi dari musuh. Aku tahu tempatnya. Ratu Gayatri. Ini bukan gua di hutanmu. Ini adalah istana kerajaan. Kau tidak bisa sembarangan menyekat tanganmu. Itu adalah tata Amerkot. Hanya raja yang memiliki izin untuk menyentuhnya. Kenapa kau menatapku? Aku tahu kalau kau besar. Tapi kau adalah kera. Dan seekor kera tidak pernah menatap pawang mereka sendiri. Ayo bangun. Kau! Serigala biasa melolong sepanjang hari di hutan. Aku tidak tahu bahwa seekor serigala juga melolong di kerajaan. Kau tahu kau bicara dengan siapa? Aku adalah seorang raja. Hanya ada satu aturan di hutan. Orang yang berburu bisa makan daging. Apa kau melakukan perburuan? Hah? Ini bukanlah hutan. Ini Raja Amerkot. Setiap tempat yang Kaal tuju pasti akan menjadi hutan. Kau ingin dagingnya? Maka kau harus membunuh Kaal. Bunuhlah aku.
Ibu Ratu, tempat ini berada di dalam Amerkot. Tapi itu tidak ada di peta Amerkot. Tidak ada yang akan menemukan kita di sini. Bagaimana kau tahu tentang tempat ini? Kau bisa lihat, Ibu Ratu. Beberapa tahun yang lalu, garam digunakan untuk diproduksi. Dulu aku bekerja di sini, dan aku datang bersembunyi di sini untuk melarikan diri dari kejaran mereka. Aku bersembunyi untuk waktu yang lama. Dan tidak ada yang bisa menemukanku di sini. Dan sekarang juga aku percaya bahwa tidak ada yang bisa menemukan kita. Kenapa kau terlihat gemetar, ha? Kaal sayang, ada apa dengan anakku? Kaal sangat marah hari ini. Sangat marah. Jika ini diarahkan ke arahmu, itu akan menyakitimu. Kau ingin berkelahi atau mati? Hah? Aku tidak ingin berkelahi atau mati. Aku ingin menyerah kepadamu. Itu adalah kesalahan. Kesalahan besar untuk membunuh yang mulia. Hanya ada satu orang di Amerkot. Berkelahi dengan siapa yang menyenangkan. Yang lainnya adalah... Ibu, katakan ibu, siapakah raja baru di kerajaan Amerkot? Sayang, sebelum mendeklarasikan Raja Amerkot yang baru, aturan kebiasaan dan tradisi menjadi... Katakan siapa raja yang baru. Dengar, Kaal, kau tidak mengerti. Ini bukan hutan, ini adalah istana, ini kerajaan. Di sini tradisi dan disiplin. Ibu! Aku memintamu untuk memberitahuku siapa raja baru di sini. Kaal, anakku sayang. Bicaralah. Siapa raja baru di Amerkot? Katakan. Kau, siapa lagi? Ibu. Raja Amerkot yang baru adalah Kaal. Kemarahan Kaal yang sangat kuat meninggalkan bekas luka. Amerkot adalah milikmu dan akan tetap jadi milikmu. Tapi kau membutuhkan seorang anak
yang bisa menjaga tahta ini dan putra pemberani itu adalah Kaal. Kau memiliki 2 putra, yang satu serigala dan yang satu singa. Dan yang pantas adalah aturan singa, kan, Bu? Iya, sayang. Aku memiliki 2 putra. Di antaranya, kau adalah singa. Untuk pertama kalinya, kemarahanku tidak merenggut siapapun. Dan itu adalah berita baik. Siapa yang akan menggantikanmu sebagai ibu? Dengar, Bu, sampai saat ini kau hanya berlatih dengan pedang kayu. Tapi saat ini kau punya pedang baja seperti Kaal. Kaal yang pemberani, Bu. Kaal bukan seorang pengecut seperti Can Badan. Chandravadan. Ya, Can Badan. Ya, Can Badan. Can Badan itu pengecut, kan, Bu? Hah? Iya, benar, Nak. Can Badan seorang pengecut. Ibu, hari ini aku akan menjadi raja. Aku akan menjadi raja hari ini, Bu. Dan hari ini aku akan menjadi... Apa namanya, Bu? Penobatan, Nak. Ya, kau benar. Penobatan. Penobatan akan berlangsung hari ini, Bu. Aku menaruh kepercayaanku pada dirimu berulang kali. Apa yang aku dapatkan sebagai imbalan atas kepercayaan itu? Ibu, Kau kehilangan putra yang sudah dewasa dan mendapat musuh yang mengerikan ini. Ibu. Aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi, Ibu. Aku tidak akan pernah mempercayaimu. Jika kalian tidak berhenti tertawa, ini akan menjadi tertawa terakhir kalian.
Hai Raja. Hai. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu. Kami datang bukan untuk menertawakanmu. Kami datang memperingatkan Anda. Ya, untuk memperingatkan Anda. Namamu adalah Kal. Peraturan sampai kekekalan. Tapi duduklah di atas tahta ini setelah berpikir dengan matang. Itu adalah bara api. Sebuah bara. Musuhmu sendiri akan berada di dalam dan juga di luar. Benar. Kalian terlalu banyak bicara. Buat mereka diam. Raja, jangan memarahi kami. Kalau tidak kau akan hancur. Bawa mereka keluar. Potong kepala mereka berdua. Hei, orang-orang takut pada kutukan kami. Dan Anda mengambil hidup kami? Hah? Kau akan hancur. Kau akan hancur. Dia pikir dia prajurit yang sangat hebat ya? Hah? Hari ini kami akan mengutuk Anda. Anda akan mati. Anda akan mati. Anda akan mati di tangan seorang wanita. Gayatri? Bawa mereka pergi. Anda akan mati. Hai. Kal sayang, jangan bunuh hidup mereka. Bukankah penobatanmu berlangsung hari ini? Ini pertanda besar. Jika kau ingin mengambil nyawanya, ambil satu persatu. Kita pilih siapa yang lebih dulu. Jika kau ingin, ambil saja kehidupan Gayatri. Tunggu. Lepaskan mereka. Hai. Hah. Dengan rahmat Tuhan, semoga kau memiliki anak pemberani, tidak takut, dan tidak terkalahkan dalam tubuh, pikiran, dan jiwa. Dia akan tumbuh seperti ibunya dan juga ayahnya. Pemberani. Aku sudah mendengar dari orang tuaku bahwa sebuah lampu kecil sudah cukup untuk melempar cahaya dalam kegelapan. Dan kau, Ratu Gayatri, lampu itu sudah mulai terbentuk di rahimmu. Tunggu dan lihat saja. Ini akan membuat terang dalam kegelapan ini. Darahmu dan Yang Mulia Raja akan mengalir melalui nadinya. Berkat Ibu Ratu ada bersamamu. Kau akan melihat bahwa anak itu tidak akan menjadi anak biasa. Mulai sekarang anakku akan memiliki 3 ibu. Satu yang akan melahirkan, yang kedua yang akan melindungi, Dewi Kali, dan yang ketiga, Ibu Bumi, dia yang melayani anakku untuk hidupnya. Tanah Amerkot, anakku akan lahir di sini, akan tumbuh di sini, dan akan mengambil kembali tahta ayahnya yang hilang. Dia adalah putri raja. Dan dia harus menjadi Ratu Amerkot di tanahnya. Karena dia anakku. Kaalku sayang, jangan abaikan kata-kata itu. Gayatri bisa membunuhmu. Kau harus menemukan dan membunuhnya. Sebelum dia menyerangmu, kau harus berhati-hati dengannya. Seolah-olah dia akan tetap di Amerkot, menunggu untuk mati, padahal dia akan pergi dari Amerkot. Suamiku, sampai berapa lama keadaan seperti ini? Dalam keadaan ini, kita harus mengambil langkah sangat hati-hati. Apa yang kau maksudkan? Ibu Suri, Ibu tidak perhatikan Yang Mulia menang di saat-saat sekaratnya.
Ibu Suri tidak tahu. Gayatri kan sedang hamil. Iya, aku pernah melihatnya. Cukup. Dalam hal ini Gayatri tidak boleh hidup untuk melihat matahari besok. Kaal, bunuh Gayatri malam ini juga. Apa kau ingat, Ibu? Kau telah menceritakan sebuah kisah di hutan ketika aku masih kecil. Dari Kans dan Krishna. Untuk Kans juga suara telah diumumkan dari langit. Dia adalah putra ke-8. Akan membunuhnya. Itu disebut ramalan. Ya, sama saja. Kans telah mendengar ramalan, tapi dia belum pernah mendengar pepatah ini. Jika penyebabnya dihapus, tidak akan ada konsekuensinya. Kans telah menunggu kelahiran anak-anak, tetapi aku tidak. Ibu dan anaknya, aku pastikan keduanya akan mati malam ini. Tapi menemukan Gayatri di Amerkot ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Aku tidak akan mencari jarum. Aku akan membakar tumpukan jeraminya. Pergi dan lihat setiap sudut-sudut Amerkot. Dan jangan lupa bunuh semua wanita yang sedang hamil. Aku akan bunuh kalian semua. Jika 9 bulan ke depan ada anak yang lahir di kerajaan ini, tidak peduli di mana Gayatri, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dimanapun Gayatri berada, aku pastikan dia tidak akan selamat malam ini. Begitu juga dengan anaknya. Bahkan Tuhan tidak bisa menolongnya. Ratu, tinggalkan ketegaranmu. Kami tidak hanya akan meninggalkan Amerkot, tapi negara ini juga. Yang Mulia pernah belajar di London dan dia masih punya banyak teman di sana. Kita akan mulai hidup baru di sana. Tidak, Ibu Ratu. Lebih baik mati di negeri sendiri daripada tinggal di tanah asing. Ratu, kenapa kau tidak mengerti? Ada perbedaan besar antara keberanian dan kebodohan. Tapi tidak ada perbedaan antara cinta dan gairah. Aku menyukai tanah ini seperti mencintai Yang Mulia. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Tidak akan pernah pergi. Kenapa kau tidak mengerti? Kau tidak sendiri. Ada anak yang mulia di perutmu. Kau tidak tahu sakitnya kehilangan anak. Aku tahu itu. Tolonglah untuk mengerti, Ibu. Jika kita melarikan diri, sekali dalam ketakutan, maka kita akan terus berlari. Jika kita ingin menghilangkan rasa takut, kita harus menghilangkan Kaal. Kaal telah merebut semuanya dariku. Karena dia sudah menyerang terlebih dahulu. Sekarang aku yang akan menyerang. Dan bagaimana dengan anakmu? Hah? Apa kau tahu bagaimana itu akan mempengaruhinya? Anakku akan tumbuh. Bukan di bawah bintang-bintang, tapi di bawah bayang-bayang pedang. Abimanyu juga dalam rahim ibunya. Dia akan belajar apa arti pengorbanan, apa itu keberanian. Sekarang dia tahu bahwa hidupnya berhutang budi untuk negara ini dan juga tanah ini. Dia akan belajar kepahlawanan sejak kelahirannya. Dia akan melindungi tanah air saat dia tumbuh dewasa. Senjata Inggris ini sangat kuat. Bisa meledakkan kepala musuh dari kejauhan. Cup, tenanglah sayang. Tidak akan ada yang terjadi. Tenanglah sayang. Tidak apa-apa.
tenang. Minggir. Jika kau terus melindunginya seperti ini, dia tidak akan menjadi raja. Apa kau pikir kalau ayahmu ini iblis? Hah? Kau benar. Ayahmu adalah iblis yang menyamar. Ini adalah aturan dunia. Orang yang berburu mendapatkan daging. Anak singa harus belajar memangsa. Sekarang ambil dan tembaklah. Tembaklah siapapun mangsamu. Ini. Ambillah. Ambil. Anak singa harus belajar, bukan anak manusia. Siapa yang memberitahumu kalau Kaal adalah manusia? Ketika kekuatan singa dan otak anjing bergabung, mereka menjadi Kaal. Putramu juga akan sama sepertiku. Kau mengerti? Demi Tuhan aku mohon, tolong jangan membimbing raja di jalan yang salah. Terkadang aku mulai mencurigaimu. Kenapa anak seorang Kaal begitu pengecut? Apakah kau berselingkuh dengan orang lain? Siapkan anak ini untuk berubah menjadi singa. Atau kau akan kulempar kembali ke dalam hutan. Apa kau mengerti? Siapa kau? Ratu Gayatri, tolong selamatkan kami. Ratu Gayatri, semua wanita hamil sudah terbunuh oleh pasukan Kaal dan mereka telah dibawa ke istana. Ratu Gayatri, tolong selamatkan hidup kami. Ratu Gayatri, tolonglah. Lakan, apa yang kau lakukan? Tempat ini harusnya tetap menjadi rahasia. Kau telah menempatkan Ratu Gayatri dan nyawa anaknya dalam bahaya. Bagaimana jika orang-orang itu datang mencari mereka? Maka bukan hanya satu, tapi banyak Gayatri. Sampai kemarin aku sendirian. Tapi sekarang, Ibu Dewi Durga telah memberiku pasukan. Pasukan? Pasukan apa? Pasukan ini. Bahkan seekor burung pipit bertarung melawan seekor elang untuk melindungi anak-anaknya. Kita adalah manusia. Ibu Ratu, kita lebih baik mati dengan kepala terangkat tinggi, bukannya hidup dengan kepala tertunduk. Jika bukan untuk diri kita sendiri, maka untuk anak kita yang belum lahir, kita akan tunjukkan kepada seluruh dunia
bahwa tangan kami tidak hanya memakai gelang, tapi bisa mengambil pedang juga. Ya, kita akan bertarung. Kita akan bertarung membawanya. Jika kau ingin bertarung, kau harus bertarung dengan persiapan penuh. Kami telah melihat tekadnya. Sekarang adalah tanggung jawab kita untuk membentuk persenjataan. Kami akan mengajari kalian bertarung. Hidup Ratu Gayatri! Hidup! Hidup Ratu Gayatri! Hidup! Hidup Ratu Gayatri! Hidup! Ini ibunya Ratu Gayatri. Yang lain melarikan diri. Di mana Gayatri? Aku tidak tahu. Kalaupun aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Bahkan jika aku harus mati. Aku rasa orang-orang Amerkot sangat suka mati di tanganku. Baiklah. Aku akan memenuhi keinginanmu juga. Aku akan mengirimmu ke menantu tersayangmu. Tapi bukan di sini. Tapi di lapangan, aku akan membunuhmu di depan seluruh rakyat Amerkot. Pada saat itu putrimu datang untuk mengambil mayat suaminya. Saat ini kau masih hidup. Dia pasti akan datang menjemputmu. Bawa dia pergi. Informasi itu benar, Ratu Gayatri. Kaal sudah memberikan tantangan terbuka kepada kita. Dia akan menggantung ibumu di pasar besar Amerkot. Jika kau tidak menyerah padanya, dia akan melakukannya malam ini. Pria itu adalah setan. Aku akan selalu tinggal bersama ibu dan juga ayah. Apa seumur hidup kau akan tinggal dengan orang tuamu? Putri ibu kan seperti itu. Apakah ibu bisa hidup tanpa diriku? Tidak kan? Ibu. Gayatri. Biarkan ibuku mati. Adalah tugas anak perempuan untuk menyelamatkan ibunya. Tapi saat ini, aku bukan hanya anak perempuan, tapi juga seorang ibu. Dan aku juga seorang ratu Amerkot. Hubunganku dengan semua ibu di Amerkot, aku tidak bisa mengorbankan begitu banyak nyawa hanya untuk menyelamatkan nyawa ibuku. Aku kenal ibuku. Dia tidak bisa memaafkan dirinya jika terjadi sesuatu kepada anakku. Dalam upaya untuk menyelamatkannya. Tapi Gayatri, Ibu Ratu, Yang Mulia telah memberitahuku. Mudah menjadi seorang ratu. Tapi sangat sulit untuk berperilaku seperti seorang ratu. Sekarang aku mengerti apa yang dia katakan. Mudah berjalan di ujung pedang, tapi sulit berjalan sebagai seorang penguasa. Tidak mudah bagiku untuk menjalani itu semua. Ibu Ratu, aku akan laksanakan tugasku. Tidak peduli apapun yang terjadi. Aku sudah mengatur umpannya. Sekarang aku sedang menunggu burung itu.
Hari ini dia pasti akan mati. Gayatri, dimanapun kau berada, jangan datang ke sini. Jangan. Dengarkan orang-orang Amerkot. Jika Gayatri tidak datang untuk selamatkan ibunya, bagaimana bisa dia selamatkan kalian semua? Hah? Gantung wanita ini. Tidak. Gayatri, maju jika kau ingin menyelamatkan nyawa ibumu. Ayo keluarlah. Aku hanya akan menghitung hingga 5. Satu. 2. 3. 4. 5. Gayatri tidak datang untuk menyelamatkan ibunya. Bagaimana itu mungkin? Apa dia benar-benar mati? Jika dia sudah mati, mengapa aku merasa sangat gelisah seperti ini? Ibu, jika kita membiarkan tikus ini hidup, suatu saat dia akan keluar dari lubangnya. Berhentilah memikirkannya dan lanjutkan perayaan kita. Dan tidak ada yang bisa mencegah perayaan ini. Semua ini terjadi seperti yang kau pikirkan, Ratu Gayatri. Kaal yakin sekali bahwa kau sudah mati. Atau kau sudah meninggalkan Istana Amerkot dan pergi sangat jauh, bahkan tidak akan pernah kembali lagi. Gayatri.
Sekarang cepat gantung dia. Tidak. Lima. Kau telah membuat hidupku berarti dengan melahirkanmu dari rahimku. Aku tidak sadar kalau gadis kecilku akan menjadi Ratu Gayatri. Kau sudah banyak berkorban, tapi aku tidak bisa membantumu saat kau dalam kesulitan. Apa yang bisa ibu bantu, Gayatri? Apa ibu ingin melakukan sesuatu untukku? Pergilah bersama saudara-saudara iparku. Karena kalian semua sudah tidak aman berada di Amerkot. Aku tahu ibu. Kau ingin tinggal di sini demi aku. Tapi sekarang, ibu sudah menjadi penolongku. Sekarang pergilah ibu. Aku sudah bilang pada ayah untuk membawa ibu pergi dari sini. Ibu adalah kekuatanku. Tapi jika ibu tetap di sini, kekuatanku akan menjadi kelemahanku. Kau berpikir bahwa dia telah menggantung ibu dan dia telah mengusirkan dari tempat ini selamanya. Biarkan dia di bawah ilusi itu. Sekarang pergilah, jangan khawatirkan aku. Dan tolong beritahu ayah bahwa anak perempuannya telah tumbuh dewasa. Jagalah dirimu. Anakku sayang. Sekarang mereka semuanya sudah pergi. Sekarang tinggal tunggu besok, Kal. Sekarang aku akan membalas pembunuhan yang mulia. Dan kau akan membayarnya dengan darahmu sendiri. ये इश्क तो एक इबादत
Brageswari? Ibu Suri. Aku telah mengandung ahli waris, Ibu Suri. Jika bukan anak yang mulia, maka ini anaknya kau. Dan aku akan menjadi ratu. Sekarang tersenyumlah, Ibu Suri. Wanita tua ini selalu saja marah. Bayinya perempuan. Terus, Ratu. Terus. Terus, Ratu. Sedikit lagi, Ratu. Ya, itu dia. Ayo dorong sedikit. Sedikit lagi. Bernafas. Tarik nafas dalam-dalam. Kau akan memberikan anak yang seharusnya dia miliki. Pemberani. Tidak lemah seperti sebelumnya. Ayo, Ratu. Lebih keras lagi. Ibu Ratu. Kenapa kalian semua seperti ini? Jangan khawatir. Dia hanya tertidur. Dia seperti Yang Mulia. Yang Mulia juga suka pura-pura tidur untuk menggangguku.
Iya kan? Iya kan? Ratu, ini keinginan dewa. Shh. Ibu Ratu, dia sedang tidur. Dewi, kau telah mengambil semuanya dari kami. Kebanggaan kami, kehormatan kami, juga anakku. Aku kehilangan segalanya. Matahari Amerko telah terbenam. Tolong kau biarkan kehidupan kecil ini hidup. Aku benar kan? Aku sudah bilang, anak kita perempuan. Di setiap masa, untuk menghancurkan ketidakbenaran, Dewi bereinkarnasi. Di masa ini pula, Dewi telah menjelma. Sekarang akan ada pertempuran, dan itu akan sangat sengit. Hitung hari-harimu, Kal. Kematianmu telah lahir. Hidup Ratu Gayatri! Hidup! Hidup Ratu Gayatri! Hidup! Hidup Ratu Gayatri! Hidup! Ini sesuatu yang tidak mungkin. Kau pikir dia adalah prajurit yang hebat ya? Hah? Hari ini aku akan mengutukmu. Kau akan mati. Kau akan mati. Kau akan mati di tangan seorang wanita. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Dan semua ini tidak akan pernah terjadi padaku. Bawa ini keluar. Kau adalah Kal. Bahkan kematian takut datang padamu. Apa yang bisa dilakukan wanita biasa padamu? Pembicaraan semanis dirimu. Kau adalah minuman keras. Yang paling memabukkan di dunia ini. Kaal mungkin tidak percaya. Aku merasakan sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Ibu,
Hari ini, aku ingin janji darimu. Kau mintalah kematianku. Bukan kematian, aku meminta hidup. Percayalah kepadaku. Ibu harus menjalani hidup, seumur hidup untuk anak ini. Aku serahkan putriku kepada ibu. Buat dia sangat berapi-api, sehingga dia bisa menghancurkan Kaal. Berjanjilah kepadaku. Kau harus berjanji padaku. Kau pasti akan kembali. Jangan meminta janji jika tidak bisa aku penuhi. Ibu Ratu, kau bukan hanya ibuku, tapi lebih dari itu. Ibu adalah guruku. Ibu percaya kepadaku saat tidak ada yang mempercayaiku. Ibu memilih gadis biasa dan menjadikannya Ratu Amerkot. Ibu selalu menunjukkan jalannya kepadaku, kehidupan baruku, hubunganku dengan Yang Mulia. Itu semua karena ibu. Aku hanya seorang anak perempuan. Putri dari Tuan Goffin. Putriku lebih berharga dari apapun di dunia ini. Ibu menjadikan anak perempuan itu seorang istri, seorang ratu, dan seorang pejuang. Apa yang telah ibu lakukan untukku? Aku tidak pernah bisa membalas budi itu. Tapi aku berjanji pada ibu, apapun yang kulakukan, aku akan melakukannya. Melakukan sedemikian rupa agar ibu selalu bangga kepadaku. Semoga kau menang. Apa kau akan membawa putrimu juga? Putriku bentuk dari Dewi Bhavani. Aku sudah bilang, dia akan dibesarkan di tengah-tengah pedang. Dia bukan kelemahanku, dia kekuatanku, Ibu Ratu, kekuatanku. Akan kutunjukkan pada Kaal, Ibu Suri, dan musuh Yang Mulia bahwa Yang Mulia hanya mati secara fisik, tetapi jiwanya tinggal di dalam putrinya. Aku terlalu lama untuk mengenal musuhku, tapi putriku tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti yang aku lakukan sebelumnya. Dia akan melihat musuh ayahnya dan mengenal mereka sekarang. Dia akan menyaksikan pertempuran yang dilakukan ibunya. Sekarang di masa depan, dia bisa dengan mudah mengenali musuhnya. Dan itu yang akan terjadi. Pertanda buruk pasti akan terjadi. Aku tahu itu tanda kematian. Aku sudah mendengarnya sejak bertahun-tahun lalu. Seringkali maut datang ke pintuku untuk membawaku. Kau bentuk ikatan dengan sesuatu yang sering terjadi. Sekarang kematian tampaknya seperti teman yang marah. Dia datang dan pergi tanpa bertemu denganku. Itu pertanda bagus dan juga pertanda buruk. Kematian dan kehidupan, dosa-dosa dan juga pahala. Aku jauh di atas semua ini, Yang Mulia. Ketika dosa-dosamu mencapai puncaknya, kau dihukum, Yang Mulia. Itulah sebabnya aku melakukan hal yang cerdas. Aku menggali sumur seperti waktu yang lama. Maaf, Yang Mulia, tapi aku tidak akan mati.
Kau telah datang ke kuil itu. Apa kau tidak bawa persembahan? Raja sendirian. Keracunan itu akan menyebabkan dia jatuh. Aku Ka. Akulah Raja Amerko. Ka. Tidak ada yang bisa menghentikanku ataupun membunuhku. Tidak ada senjata yang bisa membunuh Ka. Singa meninggalkan hutan dan anjing memasuki sarangnya. Kau tidak berhak untuk bernapas di sini dan juga duduk di atas tahta yang mulia, Kal. Gayatri, panah yang kau tembakkan ini tidak akan bisa membahayakan Ka. Bagaimana kata-katamu akan menyakitiku? Kau telah datang ke istanaku dan kau berani membawa anakmu. Sekarang beritahu, haruskah aku menyebutmu berani atau seorang yang bodoh? Lihatlah. Aku tahu sesuatu yang tidak menguntungkan akan terjadi. Kaal, jangan buang waktu. Mangsa telah datang. Jangan buang-buang waktu. Bunuh dia sekarang. Kau telah melakukan kesalahan besar, Gayatri. Akan lebih baik jika kau pergi. Dan sekarang kau akan mati bersama dengan kenangan yang mulia. Kal, sekarang kau lihat di sekitar.
Gayatri. Seperti ini kan kau telah menghabisi yang muliaku. Kau telah membunuhnya dengan tipuanmu. Tapi aku adalah Ratu Amerkot. Aku tidak menggunakan tipuan. Kemana kau pergi, ibu mertua? Berikan menantumu kesempatan untuk melayanimu. Sudah cukup pemujaan. Sekarang aku akan mengirimmu ke surga. Jika kau tidak berhenti sekarang, kau akan bertanggung jawab atas kematiannya. Tidak, Ratu. Jangan mengkhawatirkanku. Kau harus membalas dendam untuk yang mulia. Bunuh iblis ini. Cepat bunuh dia. Aku bilang berhenti! Gayatri, jangan ampuni dia. Berhenti! Kenapa terburu-buru ibu mertua, ha? Beri aku kesempatan sebentar untuk melayanimu. Kau telah mengalahkan yang mulia dengan licik. Aku telah mengalahkanmu bukan dengan tipuan, tapi dengan kekuatanku. Ratu Gayatri, maafkan aku. Akulah pelakunya. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Tolong maafkan aku, Ratu Gayatri. Kau sama sekali tidak pantas mendapat pengampunan, Ibu Suri. Kau lebih beracun daripada ular, Ibu Suri. Yang mulia telah mencintaimu daripada dia mencintai ibunya. Kau telah membunuhnya. Nafas dan hidupmu adalah beban di bumi ini. Kau tidak pantas untuk hidup. Tidak. Bumi menjadi tidak murni karena semua dosa-dosamu. Tidak. Sekarang akan menjadi murni dengan darahmu. Dan pada hari ini, bukan hanya seorang istri, tapi anak perempuan juga akan membalas dendam. Ini adalah kebiasaan Amerkot untuk menanyakan keinginan terakhir orang yang sekarat. Tapi aku tidak akan menanyakan keinginanmu karena ritual dan adat adalah untuk manusia. Sedang kau bukan manusia, kau itu sangat kasar. Kau tidak akan dapat kesempatan. Hanya kematian yang pantas. Jangan bunuh ayahku. Sekarang kau dan anakmu tidak akan selamat, Gayatri.
Aku tidak akan mengampuni anakmu juga. Selamatkan Rani, anakku, Ibu Ratu. Aku Gayatrimu. Kau akan baik-baik saja, Ratu. Kau akan baik-baik saja. Pergi dari sini. Ibu berada di bawah sumpah putriku. Aku bangga padamu, Gayatri. Putri kita. Dia putri kita. Dia memiliki kekuatan dan juga ketegaranku. Dia akan baik-baik saja. Seperti matahari, dia akan bersinar di langit Amerkot. Dia akan menjadi ratu di mana dunia belum pernah melihat yang seperti dia. Bagaimana kau tahu? Aku telah melihat sekilas tentang masa depan. Putri kita akan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Chandravadan, temukan Ibu Ratu dan anak itu. Kita harus bunuh mereka malam ini. Pergilah. Tidak. Tidak. Tidak, Pangeran. Lepaskan anak itu. Apa yang kau dapatkan dengan membunuh anak itu? Dia bukan anak biasa. Dia putri yang mulia dan Gayatri. Pewaris Amerkot yang sah.
Kalau aku ingin mengakhiri garis keturunan itu, aku harus membunuh anak ini. Hah? Tidak. Berhenti, Chandrapada. Anakku, kau membunuh ibu ratu dan bayi itu, bukan? Hei, anakku, aku menyuruhmu untuk membawa mayat itu, bukan pakaian comang-camping ini. Jangan bilang bahwa kau tidak berguna, bahwa kau tidak bisa membunuh bayi. Kau kalah dalam permainan yang akan kita menangkan. Katakan, pangeran, katakan. Aku merasa malu sekali. Kau tidak tahu malu, tidak tahu malu. Dengar ibu, aku tidak membawa tubuh mereka karena aku memotong tubuh ibu ratu dan cucunya. Lalu aku berikan pada hewan liar. Lihat, ini kenang-kenangan terakhir mereka yang aku bawa untukmu. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Hah? Aku tahu. Pangeranku tidak bisa begitu tidak berguna. Aku bangga padamu. Ya, aku bangga padamu. Kau tidak ingin membunuh anak itu. Ibu Suri yang ingin membunuhnya. Kau sangat berarti baginya. Dan dia selalu menggunakanmu sebagai pionnya. Dia telah membuangmu dengan sangat mudah. Kau ingin membunuh bayi yang tidak bersalah ini, sehingga kau mendapatkan tahta. Apa yang kau pikirkan, Chandravadan? Apakah Ibu Suri membiarkanmu untuk dapat duduk di atas tahta Amerkot? Tidak akan pernah. Ada banyak peluang di masa lalu. Apa yang terjadi? Kau telah memenangkan tahta. Tapi di tempatmu, Ibu Suri telah duduk di atas tahta. Untuk kedua kalinya, dia memberikan kerajaan bukan padamu. Justru pada Afdes. Dan ketiga kalinya, ketika dia membunuh yang mulia, siapa yang dia jadikan raja? Kau tahu itu dengan sangat baik. Chandravadan, kau telah kehilangan seorang putra. Aku juga. Kita berdua tahu sakitnya kehilangan anak. Dia adalah kenang-kenangan terakhir untuk kita, Indravadan. Aku mohon padamu untuk nyawanya. Ibu Suri tidak menumpahkan air mata pada kematian Laksharat putramu. Karena dia tidak pernah mencintainya. Kau tahu, dia hanya mencintai dirinya sendiri dan tahta. Dan aku mencintai keluarga ini. Kau bisa naik tahta dan punya uang, kekayaan, dan segalanya. Tolong ampuni bayi ini. Aku berjanji padamu. Aku akan membawa bayi ini pergi jauh dari sini.
Chandravadan, hari ini kau telah membuktikan bahwa darah Rajput mengalir di pembuluh darahmu. Aku tidak akan pernah melupakan bantuan ini. Pergilah Priyamvada. Pergilah jauh dari sini. Sebelum pasukan Ibu Suri datang kemari. Pergilah ke tempat di mana tidak ada yang mengenalmu nanti. Kau sama sekali tidak akan dikenal oleh siapapun. Sekarang pergilah dari sini. Ayo cepat. Aku berjanji padamu. Mulai hari ini Priyamvada dan anak ini sudah mati untuk dunia. Pergi. Ayo cepat pergi. Ibu Ratu, untuk sesaat aku berpikir kalau semuanya sudah berakhir, kau dan sang putri bersamamu. Kau benar, Lakan. Ibu Ratu Priyamvada Singhdeo dan sang putri meninggal kemarin. Sekarang hanya ada Priyamvada. Selamatkan Rani, Ibu Ratu, anakku, Ibu Ratu. Dan cucuku dari Ratu Gayatri. Rani, aku akan memanggilnya Rani. Ratu Gayatri dan Yang Mulia Indravadan. Ratu. Kisah ini belum berakhir. Kisah ini mendapat giliran baru dengan restu Dewi, kenangan dari cinta Yang Mulia dan Gayatri, ahli waris mereka, masih hidup. Dan sekarang dia akan membawa kisah ini pada tujuannya.